Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal musyahidun al-kiram, para mahasiswa, para pemerhati akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini Allah perkenankan kita untuk kembali mengkaji kitab Mafahim Yajibu Antusohah, yang pada kesempatan ini kita memasuki tema Mauqifus Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab, kedudukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mari kita bersama-sama mentelaah dan membacanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Yazid Muhammad bin al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad waqafa Syekhu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu fi hadzal maidani mauqifan azimah. Dan sungguh bersikap Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi hadzal maidani, dalam persoalan ini, mauqifan azimah, dengan posisi yang mulia. Qad yastankiruhu katsirun mimman yadda'i annahu mansubun ilaihi wa mahsubun alaihi. Dan terkadang banyak yang mencelanya dari orang-orang yang mengaku bahwa dirinya pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa mansubun alaihi, atau dan tergolong golongan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tsumma yakilul hukma bitakfiri jazafa. Kemudian ia memprotes dengan memvonis kafir jazafan secara gegabah. Lukul liman khalafa tariqatahu, bagi setiap orang yang berbeda pandangannya. Wa nabadha fikratahu, dan meninggalkan pemikirannya. Wa huwa Syekhu Muhammad ibn Abdul Wahhab yungkiru kullama yunsabu ilaihi min hadhihi tafahati wasafahati wal iktiraati. Dan inilah beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yungkiru, telah mengingkari, kulama yunsabu ilaihi, setiap apa yang dinisbatkan padanya, min hadhihi tifahati, dari kekurangan-kekurangan ini, wasafahati, dan berbagai kebohongan dan berbagai kebodohan, wal iftiraati, dan berbagai pengada-adaan. Wa yaqulu dimna aqidatihi fi risalatihi al-muwajjahati li ahli qasimi. Beliau berkata seputar akidahnya di dalam risalah beliau, dalam tulisan beliau, surat beliau, al-muwajjahah, yang ditujukan li ahlil qasim, kepada ahlil qasim. La yakhfa alaikum annahu balagoni anna risalata Sulaiman bin Suhaim qad wasalat ilaikum. Kemudian la yakhfa alaikum, tidak samar atas kalian, maksudnya jelas,
annahu balaghani, sesungguhnya telah sampai padaku, anna risalata Sulaiman bin Suhaim, bahwasanya surat Sulaiman bin Suhaim, qad wasalat ilaikum, ya telah sampai kepada kalian. Wa annahu qabilaha wa saddaqaha, dan bahwasanya ia telah menerimanya, wa saddaqaha, dan membenarkannya. Ba'dul muntamina lil ilmi, sebagian orang-orang yang berilmu, fi jihatikum, di tempat kalian. Wallahu ya'lamu anna ar-rajula iftara alayya umuran lam akulha. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha tahu, anna ar-rajula, bahwasanya seseorang iftara, telah mengada-ngada alayya, dengan mengatasnamakanku, umuron, berbagai perkara, lam akulha, yang aku tidak pernah mengucapkannya. Walam ya'ti aktsaroha, dan tidak datang aktsaroha, lebih banyaknya, ala bali, atas hatiku. Walam ya'ti aktsaroha ala bali, dan tidak datang aktsaroha, banyaknya perkara-perkara tersebut, ala bali, atas hatiku. Faminha qauluhu inni mubtilun kutubal madzahibil arba'ati. Faminha, sebagian dari umur atau perkara yang dinisbatkan kepada aku, bahwa itu adalah merupakan, padahal itu adalah merupakan satu kebohongan. Aku sama sekali tidak pernah mengucapkannya, tapi berita hoax ini diarahkan kepada aku, seakan-akan sayalah yang mengatakan itu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, qauluhu, ucapannya, inni mubtilun kutubal madzahibil arba'ati, bahwasanya aku mubtilun, itu membatalkan kutubal madzahibil arba'ati, kitab-kitab madhab yang 4. Wa inni akul, dan bahwasanya aku, kata mereka juga, akulu, mengucapkan, innan nasa min sitti mi'ati sanatin laisu ala syai'in, sesungguhnya manusia sejak mulai dari 700 tahun yang lalu, laisu ala syai'in, tidak mendapatkan tuntunan yang benar. Wa inni adda'i al-ijtihadah, dan bahwasanya aku mengaku sebagai mujtahid, mengaku berijtihad. Wa inni kharijun anit taqlidi, bahwasanya aku kharijun, itu keluar, anit taqlidi, dari mengikuti madhab. Wa inni aqulu, dan aku juga mengatakan, inna ikhtilafal ulama nikmatun, bahwasanya perbedaan pandangan ulama itu nikmah, siksaan, hukuman. Wa inni ukaffiru man tawassala bisalihin, bahwasanya aku, ya, ukaffiru, mengkafirkan, man tawassala bisalihin, orang-orang yang bertawasul dengan para solihin. Wa inni ukaffirul Busiriyah, dan aku juga mengkafirkan Imam Busiri, pengarang Burdah Al-Madih, kitab Burdah Al-Madih, liqaulihi, karena ucapannya, ya akramal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk. Wa inni aqulu, dan aku juga mengatakan, lau aqdiru ala hatmi kubbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la hadamtuha, andai kata aku kuasa
ala hatmi kubbati Rasulillah, atas meruntuhkan, merobohkan kubahnya Rasulullah yang berwarna hijau, kubbatul hadra. Ya, lahadam tuha, sungguh aku akan menghancurkannya, merobohkannya. Walau agdiru alal ka'bati la akhadtu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min khashabin. Andai kata aku kuasa atas Ka'bah, sungguh aku akan ambil talangnya, wa ja'altu laha mizaban, dan aku jadikan talang itu, wa ja'altu laha, dan aku jadikan laha bagi Ka'bah, mizaban, talang, min khosabin, dari kayu. Wa inni uharrimu ziyarata qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengharamkan ziarah ke pekuburan, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni ungkiru ziyarata qabril walidaini wa ghairihima, dan aku mengingkari bolehnya berziarah ke kuburan kedua orang tua, wa ghairihima, dan selain keduanya. Wa inni ukafiru man halifa bi ghairillah, dan aku mengkafirkan orang yang bersumpah bi ghairillah, tanpa sumpah dengan atas nama Allah. Wa inni ukafiru Ibn al-Faridi wa Ibn Arabi, dan sesungguhnya aku mengkafirkan Ibn al-Farid dan Ibn al-Arabi. Wa ini ahriku dalailal khairati, aku membakar kitab Dalailul Khairat. Wa Raudhatar Rayyahin, dan kitab Raudhatar Rayyahin, ya. Wa usamihi Raudhas Syayatin, dan aku beri nama kitab Raudhah Ar-Rayyahin tadi, saya beri nama dengan Raudhas Syayatin, yang maknanya adalah taman para setan. Jawabi an hadhil masaili, jawabanku, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, an hadhil masaili, dari masalah ini, dari perbahasan ini, dari berbagai bahasan ini, an agula, aku mengatakan, subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkau wahai Allah, hadza buhtanun azim, ini adalah kebohongan yang besar, kebohongan yang agung. Ini menandakan bahwa beliau menyatakan apa yang dituduhkan orang-orang kepadaku dan dinisbatkannya perkataan-perkataan yang tadi kepadaku itu adalah kebohongan. Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Itu kebohongan besar. Ya, wa qablahu man bahata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam annahu yasubbu Isa ibn Maryam wa yasubbu sholihina fatashabahat qulubuhum biftira'il kadhibi. Wa qablahu, dan sebelumnya, ya, sebelum permasalahan ini, ya, man bahata Muhammadan, ada orang-orang yang juga mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu yasubbu Isa ibn Maryam, bahwasanya Nabi Muhammad, dikatakan bahwa Nabi Muhammad juga mencaci Sayyidina Isa ibn Maryam. Wa yasubbu sholihin, dan juga mencaci para sholihin. Fatashabahat qulubuhum, maka menyerupai hati-hati mereka biftira'il kadhib, dengan mengada-ngadakan sebuah kebohongan, wa qauliz zuri, dan ucapan yang jelek.
Qala ta'ala innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Bahwasanya yang mengada-ngadakan kebohongan alladzina la yu'minuna bi ayatillah, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Bahatuhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu yaqulu innal malaikata wa Isa wa Uzairan finnar. Wa bahatuhu, dan orang-orang Quraisy juga mengada-ngadakan kebohongan kepada Nabi Muhammad SAW, dinisbatkan kepada beliau, bi annahu yaqulu, seakan-akan Nabi mengatakan, bersabda innal malaikah, seakan-akan Nabi mengatakan innal malaikah, bahwasanya malaikat, wa Isa, dan Isa, wa Uzair, dan Uzair finnar, itu di dalam neraka. Ini dinisbatkan oleh orang-orang kafir bahwasanya Nabi pernah mengatakan demikian. Ini juga kebohongan yang dinisbatkan kepada Nabi. Artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang itu adalah tidak benar. Sebagaimana hal ini pernah juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga pernah memfitnah Nabi bahwa Nabi mencaci maki Nabi Isa. Nabi juga mencaci malaikat, mencaci maki Uzair, dan dikatakan mereka masuk ke dalam neraka. Itu tidak benar. Ya, sebagaimana hal itu juga dinisbatkan oleh orang-orang perkataan-perkataan bohong itu kepada aku. Fa'anzalallahu fi dzalik, maka ketika Nabi difitnah seperti itu, turunlah ayat fi dzalika, dalam menolak kebohongan itu, innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku, innal ladzina sabaqat, sesungguhnya orang-orang yang telah berlalu, lahum, bagi mereka, minna, dari kami, al-husna, kebaikan, ulaika anha mub'adun, mereka lah orang-orang dari neraka dijauhkan. Maksudnya ayat ini memberikan satu klarifikasi bahwa Nabi tidak melakukan hal itu. Justru mereka dikatakan bahwa Nabi Isa, Uzair adalah orang-orang yang sabaqat lahum minal husna, yang telah diberi kebaikan terlebih dahulu oleh Allah. Mereka akan dijauhkan dari api neraka. Selanjutnya kita sempurnakan bacaan kita. Risalatun muhimmatun ukhra li syekh fil maudhu. Tulisan penting lain li syekh fil maudhu, bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fil maudhu, dalam konteks ini. Hadhihi risalatu arsalaha Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ila Suwaidi. Ini merupakan tulisan surat arsalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ila Suwaidi, yang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikirimkan kepada Suwaidi, alim min ahli Iraq, seorang alim dari ahli Iraq, dari Irak. Wa kana qad arsalallahu kitaban wa sa'alahu amma yaqulun nasu fihi. Dan Suwaidi telah menulis surat kepada Syekh Abdul Wahab, dan tujuannya adalah untuk menanyakan. Suwaidi menanyakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang tersebarnya ucapan tersebut, amma yaqulun nasu fihi. Fa ajabahu bihadhihi risalah, maka Syekh bin Abdul Wahab menjawabnya dengan tulisan atau surat ini. Qala fiha,
Ia berkata di dalam surat tersebut, inna isa atal buhtani mimma yastahil akilu ayyahkiyahu fadlan ayyaftariyahu. Sesungguhnya tersebarnya kebohongan ya, dari apa yang orang yang berakal saja malu untuk menceritakan, fadlan apalagi ayyaftariyahu mengada-ngadakannya. Mimma kultum, mimma dari apa kultum yang kalian ucapkan, annani ukafiru jami'an nas illa manittaba'ani, bahwasanya aku telah mengkafirkan semua manusia kecuali orang yang mengikuti aku. Wa ya ajaban, sungguh heran sekali kenapa itu bisa terjadi. Kaifa yadkhulu fi hadza aqli akilin, ya bagaimana bisa masuk ini, ungkapan seperti ini, ucapan seperti ini, fi akli akilin, di dalam akalnya orang yang berakal. Wa hal yakunu hadza muslim, apakah bisa diucapkan hadza muslim, bahwa ini adalah seorang muslim. Jadi siapa yang menyebarkan itu pantaskah masih dikatakan sebagai orang muslim? Karena saking dahsyatnya fitnah kepada yang ditujukan kepada beliau. Wa ma qultum allau annani aqdiru ala hadmi kubbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Anda sampaikan, lau annani, andai kata aku aqdiru berkuasa, mampu, ala hadmi kubbati Nabi, untuk membelah, lau annani, andai kata aku aqdiru mampu, ala hadmi kubbati Rasulillah, untuk merobohkan kubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahadabtuha, sungguh aku akan robohkannya. Wa fi dalailil khairat haramtuhu, dan di dalam dalail khairat aku haramkannya untuk dibaca. Wa anha anis sholati ala nabi, dan aku melarang bersolawat atas kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, bi'ayyidad bin kana, dengan nadhoman yang seperti apapun. Jadi sholawat itu dianggap bahwa sholawat yang terbaik adalah sholawat yang datang dari Al-Quran sudah. Kalau ada orang yang mencoba-coba untuk mengembangkan teksnya sholawat, maka itu adalah perbuatan yang mungkar, kata beliau. Aku larang seharusnya seperti itu. Fahadhani minal buhtan, maka kedua ini bagian daripada buhtan. Bagian daripada kebohongan. Wal muslimu la yadhunnu fi qalbihi, dan seorang muslim la yadhunnu, tidak menyangka, fi qalbihi, di dalam hatinya, ajallu min kitabillah, lebih mulia daripada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kalau orang yang beriman akan mengucapkan hal yang tersebut, karena ini merupakan kebohongan yang betul-betul dahsyat. Wa fi sahifati arba'ati wa sittin min nafsil kitab, dan di lembaran ke-64 dari kitab itu sendiri, qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ma qultum, dan apa yang kalian ucapkan, inni ukafiru man tawassala bis salihin, bahwasanya aku mengkafirkan orang yang bertawassul dengan para salihin. Wa ukafirul Busiriyah, dan aku mengkafirkan Imam Busiri. Dikaulihi, karena ucapannya, ya akramal khalqi, wahai paling mulianya makhluk. Wa angkara ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku katanya mengingkari ziarah kepada pekuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa angkara ziyarata kuburil walidain wa ghairihim, dan aku katanya mengingkari ziarah kepada pekuburan orang tua, al-walidain, wa ghairihim, dan selain mereka. Wa ukafiru man halifa bi ghairillah,
dan aku juga katanya mengkafirkan orang yang bersumpah tanpa menggunakan asma Allah. Jawab ya ala dzalik, maka jawabanku ala dzalik atas hal tersebut, subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkau wahai Allah, hadza buhtanun azim, ini adalah satu kebohongan yang sangat agung, yang sangat besar. Artinya apa? Klarifikasi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu adalah kebohongan. Maka dari sini bisa kita garis bawahi bahwa ternyata sebagian dari mereka seringkali acap kali membuat satu ucapan yang bohong, lebih tepatnya dikatakan fitnah yang ditujukan kepada orang yang diikutinya, orang yang hakikatnya dijadikan sebagai seorang pemimpin, dan sementara pimpinannya ini tidak mengakui apa yang disampaikan oleh mereka. Jadi ini adalah fitnah yang disampaikan kepada gurunya mereka sendiri. Sungguh ini adalah di luar adab seorang muslim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil satu hikmah yang baik melalui apa yang disampaikan oleh beliau. Tidak mudah gegabah untuk mengkafirkan orang, tidak mudah untuk mengatakan orang lain sesat hanya karena mereka berbeda sudut pandang dengan kita. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.